والمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله. سبحان الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalus shalawatil khamsi kama salil mahrib jarin azbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marratin fama yahkum dzalika minad danas. Rawahu Muslim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, hidayahnya kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan, kekuatan dan hidayah untuk dapat melaksanakan sholat isya berjamaah. Sembari menunggu datangnya waktu sholat isya, kita niat untuk i'tikaf di masjid yang kita cintai, dan kita juga niat untuk thalabul ilmi. Nawaitu ta'allum bi izalatil jahli. Kita niat untuk menuntut ilmu, untuk menghilangkan kebutuhan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Sholawat serta salam kita haturkan kemampuan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan kekuatan dalam menjalani hidup ini, sehingga kita bisa untuk mengikuti dan mencontoh apa yang telah dilaksanakan, dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau tidak salah nanti malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada hari Kamis malam Jumat. Jadi Kamis malam Jumat besok insya Allah. Kebetulan insya Allah saya nanti diminta untuk bersama-sama berjamaah di proklamasi Jakarta nanti. Untuk bersama-sama mungkin membaca ya selesai sholat sunat Fatihah maghrib, mungkin sholat sunat taubat, lalu dan membaca Yasin. Syukur-syukur nanti kalau sempat zikir-zikir yang lain. Karena di bulan Sya'ban ini amal-amal kita disampaikan, dinaikkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bersamaan dengan amal kita nanti disampaikan kepada Allah, kita selalu dalam keadaan kebaikan. Maka Rasulullah itu di bulan Sya'ban dari amal ibadah yang lainnya seperti puasa, tidak seperti di bulan-bulan yang lain banyaknya. Di bulan Sya'ban ini banyak beliau melakukan ibadah puasa, sampai-sampai ada sahabat Nabi yang mengira Nabi Muhammad itu melaksanakan puasa Sya'ban itu dalam 1 bulan penuh. Saking begitu perhatiannya di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, beliau menyatakan, saya berkeinginan agar amal ibadah, amal perbuatan saya dilakukannya di dalam keadaan berlaku beribadah dalam kebaikan. Itu Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita kalau tidak bisa melakukan semuanya untuk puasa 1 bulan, ya paling tidak kita menjaga, mudah-mudahan Senin Kamis bisa melakukan. Nah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah di nisfu Sya'ban, nanti kita manfaatkan waktu
waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memohon ampun, memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin dengan malam itu juga kita perbanyak untuk membaca zikir, khususnya di malam Saban itu. Kalau kita membaca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, itu dibaca 70 kali, bagus dibaca. Selesai kita melakukan sholat tahajud, sholat witir, sambil menunggu waktu sholat subuh, baca bagusnya Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kalau yang biasa kita baca ini kan Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsihi, Subhanallah zinata arsyihi, Subhanallah midada kalimatihi. Ini bacanya Subhanallah wa bihamdihi cuma sekali, tapi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini dibaca sebanyak 70 kali. Jadi kita mohon, kita sampaikan zikir kepada Allah, kita berikrar bahwa Allah zat yang maha suci, Allah zat yang maha terpuji, semua nabi-nabi makhluknya yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Ini ditambahi zikir kita, mudah-mudahan dengan kita senantiasa berzikir, menyanjung dan memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk malam ini saya ingin kembali mengajak Bapak dan Ibu jamaah sekalian menengok pada buku kita Irsyadul Ibad pada halaman 62. Kembali kita merujuk kepada ini, kita sama-sama supaya memanfaatkan kembali, kita pahami, kita renungi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Panjang hadisnya, halaman 62. Diawali dari hadis itu, nanti kita coba ini fadilahnya sholat wajib, supaya kita nanti bisa menggunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Ani bani Umar radhiyallahu anhu qala 62, ketemu ya? Ada itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah saya jelaskan berulang-ulang kali, cuma ingin kita lebih mendalami dalam pemahaman kita. Awwalu ma faradallahu ala ummati as-shalawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsu. Faman kana dhayya'a shay'an minha yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li abdi nafilatun min sholatin tutimmu nabiha ma naqasa minal fariidho wanzuru fi siyami abdi syahra ramadhana fa in kana dhayya'a shay'an minhu fanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min siyamin tutimmu nabiha ma naqasa siyam wanzuru fi zakati abdi fa in kana dhayya'a shay'an minha fanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin tutimmu nabiha ma naqasa minaz zakah fayuqadu dzalika ala faraidillahi wa dzalika bi rahmatillahi wa adlihi fa in wajada fadlan wudi'a fi mizanihi wa qila lahu
udhulil jannata masrurun wa illam yujadu lahu syai'un min dzalika umirat bihi zabaniyatu ta'khudhuhu biyadihi wa rijlaihi summa yaqdifu bihi fitnah rawahul hakim. Ini kita pahami, mari sama-sama. Pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya kita hati-hati. Maka di sini nanti muncul fikihnya. Kalau ini dalilnya digunakan dalam untuk mencari hukum, namanya ilmu usul fikih yang berbicara masalah dalil. Nah, dari dalil itu nanti keluar kedudukan hukumnya. Apakah wajib, apakah sunnah. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah, awwalu ma faradallahu ala ummati as-shalawatul khamsu. Yang pertama yang diwajibkan atas umatmu, kata Nabi, adalah sholat yang lima waktu. Kalau disebut umatku berarti orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini. Tapi tidak semua orang yang sudah mengucap dua kalimat syahadat menjadi wajib itu. Orang yang mengucap dua kalimat syahadat yang sudah terpenuhi dalam persyaratan, kan itu harus itu dipahami di situ. Maka karena ini wajib, perhatian kita terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita supaya apabila nanti sudah pada saat berkewajiban menanggung jawab hukum wajib yang menjadi tanggungan kita itu sudah bisa melaksanakan. Maka kita perlu untuk mengawasi. Ini penting, bukan coba-coba. Karena ini menjadi pertama yang diwajibkan oleh Allah atas umatnya Rasulullah. Nah, umatnya Rasulullah adalah orang yang sudah mengucap dua kalimat syahadat. Nah, kalau orang yang mulai muda sampai katakanlah umur 40, 45 umpamanya masih belum mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, lalu ketika usia 40 mungkin lebih baru dia diberikan oleh Allah hidayah terus mengucap dua kalimat syahadat, kita kenal dengan sebutan mu'alaf, orang yang hatinya dilembutkan, didoakan oleh Allah mendapatkan hidayah sehingga menerima dengan yakin Allah itu sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai panutannya. Nah, dengan panutan itulah maka dia berkewajiban untuk menerima perintahnya Allah yang dilewatkan Rasulnya Muhammad SAW. Maka sudah saya katakan, sekiranya belum bisa untuk mengerjakan sholat, maka dia cukup yang penting niat sholat, baca takbir, nanti pada waktu berdiri juga karena belum hafal Fatihah, ya cukup baca takbir. Ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Nanti rukuk juga itu cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar tidak. Nanti itikad juga begitu. Cukup Allahu Akbar, tapi wajib atas menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu ada hukumnya, ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Wajib ain atas dirinya terhadap hukum-hukum yang wajib ain atas tanggung jawabnya, seperti wajib menuntut ilmu tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana sebenarnya puasa. Karena ini wajib ain untuk dirinya sendiri, harus difahami. Nah, oleh karena itu kadang-kala karena belum bisa begitu, banyak hal-hal yang sholat mungkin ketinggalan. Nah, dalam hukum fikih muncul bisa untuk digodok, tapi ada kita diberikan kemurahan rahmatnya Allah dengan cara melakukan banyak-banyak ibadah sholat sunnah. Nah, ini sebentar lagi nanti kita akan menjalani yang namanya sholat sunnah tarawih. Nah, ini dengan itu mudah-mudahan
sholat tarawih bisa menjadi penyempurna daripada sholat wajib yang pernah kita tinggalkan. Maka jangan disepelekan. Kalau kita mau dapat kesempatan, tidak ada uzur, kita usahakan untuk melaksanakan sholat tarawih. Sekalipun sampai tidak usah sholat tarawih 1 bulan, tidak menjadi masalah. Nabi juga tidak pernah sholat tarawih 1 bulan. Itu Nabi beda dengan kita. Kita nggak usah sholat tarawih 1 bulan aja nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena kalau sampai dan saya sholat tarawih, Allah juga nggak beruntung. Sampai nggak sholat tarawih, Allah juga nggak rugi. Yang untung dan rugi adalah kita. Diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sebagai orang yang beriman, tentu berupaya untuk mendapatkan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Ini pesan yang saya sampaikan lewat hadis Nabi. Tentu pesan ini adalah untuk saya sendiri. Kalau memang cocok untuk sampean, ya dimanfaatkan. Ini berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan bahwa bagi umatnya yang pertama kali untuk diwajibkan oleh Allah adalah sholat yang 5 waktu. Nah, pertanyaannya muncul pada diri saya dan sampean. Selama kita menjadi orang yang berkewajiban menjaga hukum Islam, menjaga sholat yang 5 waktu, kira-kira berapa banyak sholat yang pernah kita tinggalkan? Nah, mungkin saya dan sahabat tidak bisa menghitungnya. Berapa banyaknya? Ketika kita taruhlah umur 15 tahun sampai sekarang, kira-kira berapa kali banyaknya kita ketinggalan sholat? Dan saya yakin sampai saya semuanya pasti ada yang ketinggalan sholat. Sakit, apalagi seperti saya. Jangan dikira kalau saya duduk di sini terus nggak banyak. Atau sholatnya sekedar jamaah mengerjakan sholat saja. Nah, ini mari kita berupaya mumpung masih diberikan kesempatan. Maka dipertemukan saya dan saya dengan bulan Sya'ban, dengan bulan Ramadan, insyaallah itu kemurahan yang memberikan kepada kita keberkahan dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Bagus, ini masalahnya. Nomor 2, wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khams. Pertama nanti yang disampaikan kepada Allah, diangkat menuju kepada Allah amal-amal umatnya Nabi Muhammad adalah amal tentang sholat yang 5 waktu. Maka kalau sholatnya baik, bernilai. Tapi kalau sholatnya hanya sekedar sholat, itu diibaratkan oleh Nabi seperti kain-kain kumal. Hati-hati. Kain yang kumal nanti dulu dipakai untuk melempar atau memukul bagi orang yang mengerjakan sholat. Maka sholatnya harus ditata. Lalu kita berupaya untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Nah ini, jadi nanti kalau perlu bagi pengurus masjid ini mohon maaf kalau sekiranya nanti ada imam yang memimpin sholat itu kok terlalu cepat, terus makmumnya daripada yang pontak-pantik lebih baik diingatkan agak dikurangi kecepatannya. Kalau kecepatannya kira-kira 80 km per jam, nah mungkin dikurangi. Ini pamannya yang sholat itu orang yang sudah agak tua-tua, diingati. Nah, jangan sampai jadi makmum gerutu aja, akhirnya sholatnya sampai nggak tenang. Nah, ini bisa diingati. Om imam kalau salah saja lupa, wajib untuk mengingatkan. Apalagi kalau nggak tenang. Jadi cukup itu dibolehkan mengingatkan itu. Maka itu imam itu harus paham dengan kondisi makmum. Nah, kondisi makmum yang sudah seperti kita tua-tua ini, bayangkan sampai dari rukuk terus sujud menuju rakaat yang kedua. Kalau sampai sudah seperti saya mau bangkit, topang sana topang sini, miring, nah, nanti tidak tenang. Jadi sholatnya malah jadi mundur. Sementara Rasulullah mengingatkan, sholat yang tidak sempurna, tidak bagus itu nanti itu seperti kain yang umat, lalu justru bukan menjadi bagian dari kenikmatan kita,
tapi justru menjadi sarana untuk menyiksa kita, dipukul kita nih. Maka diperlukan baik-baik. Maka dulu kalau pernah saya sampaikan, ada orang masuk ke masjid, mau nemuin Nabi karena masuk masjid, sholat dulu dia. Ketika selesai sholat datang kepada Nabi, oleh Nabi disuruh lagi melakukan sholat sampai 3 kali melakukan sholat disuruh oleh Nabi. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi pentingnya sholat. Apalagi kita sadar bahwa sholat itu kita menghadap pencipta kita. Nomor 3, wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsu. Yang sudah saya jelaskan, pertama sekali nanti yang dimintai pertanggungjawaban, ditanya kepada kita oleh Allah nanti tentang sholat yang 5 waktu. Ya sholat yang 5 waktu bukan cuma kita lakukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi kita lakukan bagaimana kita melakukannya. Tadi kan gambaran sudah saya sampaikan. Apakah sampai sholat rela ridho sholat nanti menjadi pemukul buat kita? Yang tentu tidak, ditanya. Maka kita penting. Makanya ibadah itu bukan cuma kita sebagai orang yang iman, Islam, tapi ada yang ketiga, ihsan. Iman itu keyakinan kita yang teguh, yang kokoh. Islam itu sikap kita menunjukkan sebagai seorang mukmin, perbuatan kita. Lalu bagaimana kita melakukan perbuatan itu sudahkah didasari dengan Islam? Antak butamu karena kata roh wa ilam takut taroh wa ilahu ya'roh. Ini penting buat kita. 3 ini penting dalam ibadah. Ini tidak bisa untuk ditinggalkan salah satunya. 3-tiganya ini imannya, Islamnya, ihsannya satu dalam kesatuan kita beribadah. Bukan cuma sekedar ibadah tidak. Makanya sampai ditanya ketika itu datang yang sudah sering kali saya katakan itu, malaikat Jibril datang menyumpahkan dirinya sebagai seorang laki-laki yang berbaju putih, lalu dekat dengan Nabi sampai lutut bertemu dengan lutut, lalu tanya akhirni anil Islam, akhirni anil iman, akhirni anil ihsan. Dijawab oleh Nabi ini orang itu mengatakan saudara. Umar yang di sebelahnya Nabi kagum kaget, ini bertanya kok membenarkan. Setelah itu Umar bertanya dan Nabi menjelaskan, tahukah kamu Umar siapa itu tadi? Lalu Umar bertanya, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Lalu jawab Nabi, itu tadi dari malaikat Jibril mengajarkan kepadamu tentang agama. Jadi agama bukan cuma iman saja. 3 ini iman, Islam, ihsan. Ini dikuati dalam diri kita. Baik. Ini dijelaskan oleh Nabi ini. Faman kana dhayya syai'an minha yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala. Apabila kita menyia-nyiakan dari sholat itu, dari sholat itu, kewajiban itu, unzuru hal li abdi nafilatun minas salat. Malaikat diperintah oleh Allah untuk memperhatikan, melihat tentang hambanya, apakah hambanya memperhatikan terhadap sholat sunnah. Nah ini perlunya apa ini? Tutimu nabiha mana kosoinal fardhu. Sholat sunat yang diperhatikan, yang dijalankan, yang dikerjakan oleh hamba-Mu tadi, gunakan untuk menyempurnakan, memenuhi daripada sholat yang diwajibkan. Maka kita diajari oleh Nabi, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Itu bukan cuma sekedar teori apa ya, ini sunat saja, tidak. Tapi dari sisi yang kita kerjakan tadi, ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Di samping kita mendapatkan nilai yang sunatan, tapi ibadah yang kita lakukan itu bisa menjadi penyebab untuk sempurnanya sholat. Belum hal yang lain. Nah, ini kan penting buat kita.
Sekalipun hukum sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dilihat dari begitu besarnya faedahnya, tentu saya dan sampai berupaya untuk menggapainya. Kenapa? Karena bisa menjadi penyebabnya untuk disempurnakan daripada sholat-sholat fardu yang telah kita lakukan. Jadi pesan saya umum nanti dipertemukan oleh Allah, sehingga nanti ada biasanya pada malam-malam ganjil di sepertiga yang terakhir ada malam 21, 23, 25, 27, 29 itu biasanya dilaksanakan kegiatan-kegiatan namanya iktikaf. Di dalam iktikaf nanti diajak di situ ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada sholat tasbih, itu diajak macam-macam. Diajak zikir-zikir untuk mendapatkan rahmatnya Allah, terutama dalam rangka untuk menggapai yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya wa'zuru fi siyami abdi syahrul ramadan fa in kana dhayya asai'an minhu faqulu hal tajidu li abdi nafilatan min siyamin tutimuna biha ma naqasa minasya. Lihat puasanya. Nah kalau puasanya Ramadan sempurna, berarti kan puasa sunat-sunatnya itu. Maka di bulan Ramadan bulan Sabat Rasulullah mencontohkan bagaimana perhatian Rasulullah, bagaimana beliau termasuk melakukan sholat puasa sunatnya, sampai Rasulullah tidak pernah ketinggalan. Kalau kita ini kadang-kadang seringkali mengabaikan, bukan lagi ketinggalan, mengabaikan. Kalau mengabaikan itu kan sengaja, bukan ketinggalan. Kita ini sering mengabaikan. Contohnya puasa namanya puasa bid. Puasa bid itu puasa putih yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah. Itu tanggal 13, 14, 15. Itu Nabi tidak pernah meninggalkan sholat puasa bid. Sunnah. Dan ini sikapnya dalam ibadah sunat ini bisa nanti menjadi penyempurna untuk menutupi istilahnya puasa wajib yang pernah kita tinggalkan. Padahal kita sudah tahu kalau puasa wajib kita remehkan, dalam arti kita menganggap bahwa itu bukan hal yang wajib, ini menjadi mutlak bagi diri kita. Jadi kita kalau menganggap bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, nah ini kita remehkan, maka menjadi mutlak diri kita keluar daripada agama Islam. Ini hati-hati. Berbeda dengan sampai tidak mengerjakan puasa Ramadan karena dengan berbagai macam alasan, tapi tidak sampai menyangka dan mengira serta menuduh bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, maka sampai menjadi orang yang murtad. Tapi kalau kalian melakukannya mungkin ada alasan yang lain, maka Anda itu berbeda. Nomor 3-nya wa'zuru fi zakati abdi. Kewajiban kita sebagai seorang muslim kalau diberikan kemampuan wajib zakat. Wa in kana dhayya syai'an minha, apabila kita tidak memperhatikan karena macam-macam alasannya, fa'zuru hal tajidu li abdi nafilatan min shadaqatin tutimuna biha ma naqasa minas zakat. Jadi sedekahnya termasuk macam-macam yang sampai kadang-kadang Jumat itu sholat Jumat sampai dari rumah sudah membawa mungkin 2.000, 5.000, 10.000, bisa nanti kalian dipakai untuk menutupi zakat-zakat yang kita kadang-kadang menghitung ya tidak benar. Karena zakat nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kan itu masalahnya. Zakat fitrah sudah jelas, 1 tahun sekali itu sudah tahu ukurannya sebenarnya. Terus zakat mal ini pakai hitungan berapa nisabnya, sudah sampai pada haulnya. Kadang-kadang kita tidak menggunakan hitungan yang sempurna.
mudah-mudahan dengan sedekah-sedekah yang sunnah itu bisa menjadi penyempurna. Nah, ini diperhatikan, maksud saya berdasarkan hadis ini, jangan sampai kita menganggap remeh terhadap hal-hal yang disunnahkan oleh agama. Kalau bisa mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena belum tentu ketika kita melakukan ibadah wajib itu menjadi sempurna. Maka mudah-mudahan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan ini mampu untuk menjadi penyempurna daripada ibadah wajib yang kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan, dan sekarang kita di bulan Syaban. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kekuatan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita semakin tua, semakin mendekati akhir, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan semakin kuat iman dan Islam kita, dan kita semakin bahagia, semakin senang untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan hadis ini sebetulnya masih banyak, masih belum selesai, tetapi karena waktu yang sudah membatasi kita, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sedikit renungan buat kita dalam rangka untuk bersama-sama menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.